Halo Aisyah, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kak Zahra juga baik. Alhamdulillah. Aisyah gimana kabarnya? Alhamdulillah, oke baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk Aisyah supaya kita belajarnya dimudahkan sama Allah dan juga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat dimengerti oleh Aisyah dan juga Kak Zahra juga mengajarnya enjoy ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Rabbi zidni. Gimana nih Aisyah? Udah berdoanya? Oke, alhamdulillah. Oke, waktu pertemuan pertama kemarin nih kita habis ngomongin tentang bilangan asli. Nah, sekarang kita akan membicarakan atau belajar mengenai bilangan bulat. Aisyah udah siap? Oke, udah siap disiapkan bukunya. Oke, sip. Kak Zahra izin untuk share screen ya. Gimana Aisyah? Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah ya? Oke, aman. Nah, untuk bilangan bulat ini terbagi menjadi tiga bilangan. Ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat nol, sama bilangan bulat positif. Oke, kita bicarain tentang perbedaan ketika bilangan itu ya. Nah, untuk bilangan nol, Aisyah pasti udah tahu dong bilangan nol itu apa. Hanya ada satu bilangan nol dan bentuknya bulat kayak gini, itu bilangan nol. Nah, kalau misalkan untuk bilangan positif, sama aja 1 sampai 5 yang menurut Aisyah eh, nilainya itu semakin besar, berarti nilainya semakin besar. Tapi kalau misalkan untuk bilangan bulat negatif, itu ada cirinya di depannya itu ada tanda minusnya nih, ada tanda minusnya kayak gini. Dan semakin besar bilangan negatif, maka semakin kecil pula nilainya, begitu ya. Misalkan kayak gini nih Aisyah nih, 1 sama 5, menurut Aisyah lebih besar mana 1 sama 5? Lebih besar 5 ya. Tapi kalau misalkan kita tambahin -1 sama -5, menurut Aisyah, yang lebih besar yang mana? Ya, betul. Yang lebih besar itu adalah -1 dan -5 itu lebih kecil. Oke, udah paham ya berarti ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat bilangan bulat. Nah, untuk sifat-sifat bilangan bulat ini terbagi menjadi tiga nih Aisyah nih. Ada komutatif, pertukaran. Apa sih komutatif itu? Nah, komutatif ini sifat bilangan bulat ini hanya berlaku untuk penjumlahan sama perkalian aja nih Aisyah. Lalu untuk pengurangan dan juga pembagian kayak gimana Kak Zahra? Untuk pembagian sama pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif ya. Oke, kita lihat bagaimana contohnya. Nih, contoh dari komutatif. Misalkan angka 105 ditambah 104. Nah, yang awalnya itu 104 itu ada di belakang nih, Esya nih. Kita juga bisa pindahin 104-nya menjadi di depan kayak gini. Angka plusnya jangan lupa dipindahin. Dan juga yang 115 yang awalnya itu ada di depan, kita bisa pindahkan ke bagian belakang. Oke, kayak gitu dan hasilnya kayak gini ya. Sip, ininya kecoret, Kak Zahra hapus dulu ya. Nah, yang kedua, gimana nih Kak Zahra? Tadi kita udah belajar sifat pertukaran penjumlahan. Kalau misalkan sifat pertukaran perkalian sama aja kayak penjumlahan, hanya saja yang membedakan itu ini simbol kalinya. Misalkan nih ada contohnya 75 dikali 5. Kita bisa tuker posisinya 5 menjadi di depan, 75 menjadi di belakang. Kayak gitu. Gampang ya untuk pertukaran ya. Aisyah paham? Oke, mantap. Paham ya. Lalu kita akan membicarakan mengenai sifat operasi bilangan bulat yang nomor 2. Nomor 2 itu ada asosiatif atau pengelompokan. Bahasa gampangnya itu ada asosiatif pengelompokan. Nah, untuk asosiatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan sama perkalian aja. Sama dengan apa tadi? Ya, betul. Pertukaran atau komutatif. Gimana nih Kak Zara contohnya? Contohnya itu kayak misalkan kayak gini nih. Ada asosiatif penjumlahan dulu. Misalkan angka 25 dan yang dikelompokkan itu adalah 33 dan 40. Kita bisa bebas aja pilih bilangan mana aja yang mau dikelompokkan. Contohnya nih, 25 mau dikelompokkan sama 33 dan 40-nya itu mau dikeluarkan. Boleh banget.
Boleh banget. Jadinya kita tinggal kasih tanda kurung di depannya, yaitu angka 25 ditambah 33. Dan 40-nya ini menjadi tidak punya kelompok atau individu kayak gitu boleh sama aja. Begitu juga dengan perkalian. Nih, perkalian misalkan kita mau kelompokannya itu yang lebih gampang 10 dikali 12. Boleh bisa banget dengan cara ditambahin tanda kurung di depannya. Kayak gini. 10 dikali 12 gitu ya. Dan angka tiganya kita kembalikan ke belakang atau kita keluarkan dari kurung. Nih, jadinya dia sendirian gak punya kelompok. Ini adalah jumlahnya. Itu untuk asosiatif atau pengelompokan. Sistemnya kayak gitu ya, Aisyah ya. Sip, ngerti? Oke, mantap. Lalu yang ketiga kita akan bahas mengenai distributif atau penyebaran. Nah, untuk distributif kali ini, sifat-sifat operasi bilangannya bisa dipakai untuk perkalian, pertambahan dan juga perkalian, penjumlahan dan juga pengurangan. Jadi kalau misalkan tadi komutatif hanya bisa digunakan untuk penjumlahan dan perkalian, lalu asosiatif hanya bisa digunakan untuk penjumlahan dan perkalian, nah untuk distributif ini ditambah perkalian, penjumlahan dan juga pengurangan. Kayak gimana nih Kak Zahra contohnya? Kita lihat contohnya. Misalkan nih, ini ada kelompoknya, ini ada perkaliannya. Kita mau kan kalau misalkan nilainya kayak gini berarti harus dikelompokkan. Yaitu cara ngitungnya 12 dikali 30. Kita keluarkan, kita kasih tanda kurung juga biar nggak pusing. Nih, kayak gini ya. Terus kita juga, apa namanya, disebarkan 12 dikali 6. Atau kita kelompokkan. Nih, kayak gini. Terus ini angka plusnya dari mana? Dari sini. Dari yang ini, angka plus ini kita keluarkan menjadi di tengah-tengah antara kedua bilangan ini. Oke, kayak gitu. Pun sama dengan sistem pengurangan. Kayak misalkan nih, 15 dikali 6 kita keluarkan, jangan lupa pakai kurung. Sip, mantap. Dan yang kedua, 15 dikali 12 jangan lupa pakai kurung. Dan sistem operasinya itu menggunakan pengurangan. Dari mana? Dari sini. Ini dikeluarkan ke sini. Ya, gini hasilnya. Gitu, Aisyah. Gimana nih? Paham? Ngerti? Oke, alhamdulillah luar biasa. Oke, kalau kayak gitu, untuk pertemuan kali ini kita lagi bahas bilangan bulat. Oke, bilangan bulat itu terbagi menjadi tiga. Ada bilangan bulat negatif, nol sama positif. Nah, untuk semakin besar nilai bilangan negatif, maka semakin kecil nilainya. Lalu kalau misalkan untuk bilangan positif semakin besar angkanya makin berarti semakin besar nilainya kayak gitu. Dan untuk sifat operasi bilangan bulatnya itu terbagi menjadi tiga, ada komutatif pertukaran, ada komunitas, ada asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga itu ada distributif penyebaran. Kayak gitu Aisyah. Gimana? Udah paham? Paham? Alhamdulillah. Great, mantap. Alhamdulillah. Kak Zahra stop dulu sharingnya ya. Oke. Gimana nih Aisyah sampai di sini ada mau yang ditanyain nggak? Oke, aman ya, berarti udah ngerti ya. Oke, alhamdulillah. Nanti untuk worksheetnya Kak Zahra kirimin, nanti Aisyah bisa kerjakan. Kayak gitu ya. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, kita baca doa setelah belajar dulu yuk. Doa setelah belajar dimulai. Oke, alhamdulillah. Ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Pertemuan ketiga kita. Assalamualaikum Aisyah.